Di balik hiruk-pikuk pemilu presiden, tim pemenangan punya andil besar untuk mengantarkan sang kandidat memenangkan pertarungan. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan seorang politisi perempuan yang punya andil besar di balik kemenangan Jokowi JK. Untuk memenangkan Pilpres, kandidat Capres tak mungkin bertarung sendiri. Peran tim pemenangan atau tim sukses turut menentukan efektivitas strategi kampanye sang kandidat. Tim pemenangan jugalah yang menjadi motor penggerak di balik kemenangan Jokowi JK di pemilu presiden 2014. Di antara sederet tim pemenangan Jokowi JK, nama Khofifah Indar Parawansa memberi warna berbeda. Dalam tim pemenangan yang didominasi laki-laki, Khofifah menempati peran yang tak enteng, menjadi juru bicara Jokowi. Khofifah Efek bahkan dinilai menjadi kunci kemenangan Jokowi JK di Jawa Timur. Menjadi bagian tim pemenangan Jokowi JK bukan kiprah pertama politisi perempuan ini di pemilu. Tahun 2013, Khofifah maju di Pilgub Jawa Timur. Sayang keberuntungan belum berpihak pada perempuan kelahiran Surabaya 19 Mei 1965 ini. Kini, nama Khofifah santer disebut sebagai kandidat menteri di kabinet Jokowi JK mendatang. Ya, saat ini saya sudah bersama Khofifah Indar Parawansa, politisi perempuan. Bu Khofifah, sebelumnya selamat. Anda sebagai bagian dari tim yang memenangkan Jokowi JK. Bagaimana sih rasanya menang? Pertama pasti terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang sudah berproses dengan sangat baik ya. Berterima kasih, terus perasaannya itu bagaimana? Apakah merasa terbayar seluruh jerih payah yang dikerjakan selama ini? Ini kan bagian dari tahapan pertama lah ya. Ketika KPU memutuskan bahwa Pak Jokowi JK menang, pasti semua bahagia, semua bersyukur atas proses yang sudah dilalui dengan penuh tantangan, penuh perjuangan dan air mata juga. Sangat banyak air mata. Sangat banyak. Ya, saya rasa banyak di antara kita yang ngelus dodo gitu. Kenapa, Bu? Ya, tiba-tiba ketika kita masuk pada proses Pilpres yang ketiga, kok nuansa di lapangan itu banyak yang becek gitu menurut saya. Artinya? Ada proses-proses yang tidak cukup sportif, ada proses-proses yang tidak cukup objektif untuk bisa mempromot kandidat masing-masing. Kalau saya kan selalu mengajak kepada seluruh elemen, termasuk relawan-relawan, kalau kita cukup confident dengan kandidat yang kita usung, maka yang kita promote adalah keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif dari kandidat kita. Nah, kenapa kemudian masuk pada areal-areal sampai yang Jokowi PKI lah, yang Jokowi Kristen lah, yang Jokowi anti Yahudi, anti Amerika. Jadi kayaknya kalau misalnya isu Jokowi Kristen nggak kena, isu Jokowi komunis masih mentah lagi, isu Jokowi anti Yahudi, anti Amerika. Apa yang menjadikan sesuatu menurut saya tidak cukup konstruktif bagi proses demokrasi yang berkualitas di negeri ini. Iya, pemilu kali ini kan bisa dikatakan lebih alot dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Ada seperti Bu Khofifah katakan tadi, black campaign, kemudian juga masyarakat menjadi terpolarisasi. Dari banyaknya hal-hal yang terjadi, bagian mana yang menurut Anda paling berat untuk dilalui? Proses penetrasi berbagai black campaign menurut saya ya. Karena pada dasarnya dari berbagai survei awal memang Jokowi memiliki keunggulan yang hampir boleh dibilang tidak terkejar. Akhirnya kemudian mengalami declining lah pada proses pileg sampai kepada proses penetapan cawapres. Jadi black campaign ini sudah berjalan sebelum proses penetapan cawapres sendiri berlangsung. Pada saat proses penetapan cawapres pun Pak Yusuf Kalla itu Ketua Dewan Masjid Indonesia itu bisa tereduksi oleh kuatnya black campaign yang sudah terlanjur menginternalize ya pada mindset banyak masyarakat terutama middle. Nah, hal-hal yang terkait dengan persoalan agama itu kan ketelen. Kenapa tiba-tiba harmoni kehidupan di negeri ini menjadi tersekat-sekat, tercabik-cabik, teriris-iris gitu. Dan itu berjalan sangat menurut saya sangat kenceng gitu karena ada pembiaran menurut saya. Pembiaran oleh? Ya
Panwas tidak turun, waktu itu polisi juga tidak segera turun pada saat itu ya. Akhirnya kemudian setelah tim Jokowi JK melaporkan, barulah kemudian siapa yang bertanggung jawab pada proses penerbitan obor rakyat itu akhirnya diproses oleh polisi. Tapi ini kan sudah lama gitu. Bagi saya proses integrasi bangsa itu sesuatu yang mahal dan harus kita lakukan dalam proses yang sangat lama. Lalu itu harus teriris-iris, tercabik-cabik oleh proses politik pada Pilpres tahun ini. Menurut Ibu Hovifah, apa peran terbesar Ibu untuk memenangkan Jokowi JK? Tidak adalah peran besar, kita membangun kebersamaan. Saya rasa kita besar karena kita bersama-sama, kita kuat karena kita bergandengan tangan. Saya rasa itu posisinya. Jadi relawan-relawan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk bisa menjadi penyemangat dan penguat pada saat kita misalnya sudah lemes gitu karena energi kita, karena supporting tim kita yang terbatas dan seterusnya, satu datang menguati, satu datang menyemangati, jadi saling menyemangati, saling menguatkan yang satu dengan yang lain. Itu yang menjadikan kita merasa bahwa insya Allah ada jalan kemenangan. Nah, secara keseluruhan Anda melihat pemilu kali ini lebih baik atau lebih buruk dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya? Ya, saya menangkap bahwa hal yang sangat membahagiakan adalah partisipasi politik masyarakat yang luar biasa ekspresinya. Jadi kalau ada mobilisasi di dalam forum-forum kampanye itu biasa. Tetapi ketika ada partisipasi aktif, masyarakat hadir secara mandiri di forum-forum kampanye, itu menurut saya sesuatu yang baru dari perjalanan politik di negeri ini. Kalau misalnya kampanye-kampanye partai, biasanya partai-partai melakukan mobilisasi, caleg-calegnya lah yang ditugasi membawa massa dan seterusnya. Biasanya juga misalnya kehadiran artis itu juga menjadi penarik ya, gravitasi tersendiri bagi rakyat untuk berduyun-duyun meramaikan itu. Saya rasa Jokowi punya magnet yang luar biasa. Magnetnya Jokowi justru berangkat dari kesederhanaan seorang Jokowi. Jadi sederhana itu menjadi magnet. Ini menurut saya sesuatu yang baru lah. Jokowi dikenal sosok yang sangat bersahaja. Kebersahajaan itu ternyata juga magnet gitu. Magnet buat para pendukungnya ya? Magnet buat para pendukungnya. Jokowi dikenal jujur, kejujuran juga menjadi magnet. Jadi sosok Jokowi banyak memberikan magnet, menjadi gravitasi tersendiri bagi orang untuk kemudian mendekat, mengenali, dan akhirnya mendukung. Ya, Bu Hovifah tadi ada mengatakan bahwa pelantikan 20 Oktober dan menjelang masa itu harus disiapkan segala konsep-konsep, visi misi seorang presiden terpilih nanti. Nah, saya ingin mendengar suara Ibu Hovifah nanti mengenai itu sesaat lagi ya Bu ya. Pemirsa tetaplah bersama kami.